Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam peristirahatan kami Engkau selalu menjaga, melindungi, bahkan Tuhan pada pagi hari ini kami bisa menghirup udara yang segar. Semua karena kemurahan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Bunyinya demikian Bapak Ibu. Mengenai Allah adalah kebahagiaan manusia. Puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu menjaga kerendahan hati. Wow, gak sinkron sekali ya. Tetapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, menjaga kerendahan hati dengan kitab Yeremia pada pagi hari ini. Waktu saya nonton TV, ada tayangan atau apa gitu ya, kisah seputar selebriti, ditampilkan si Farel siapa ini artis sinetron yang masih muda ya, Farel itu. Dia membangun rumah di daerah Sentul itu dengan keluasan sekitar 1 hektar. Rumah itu tingkat 5, penuh dengan kolam renang. Maksudnya bukan penuh, ada kolam renang, alat olahraga, fitness, lalu untuk ngopi, untuk kumpul bareng gitu ya. Yang saya tahu kan tingkat 2, 3, tapi ini tingkat 5. Anak muda ini dikatakan anak muda yang sukses. Ya. Lalu kita juga sering lihat di tayangan TV Raffi Ahmad tuh. Wah, ini mobil saya harganya segini M. Vespa saja 1 M lebih. Ya. Mobil-mobil kuno yang harganya mahal, luas rumah. Biasanya kan kalau di TV itu kalau grebek rumah itu yang punya rumah menunjukkan kekayaannya tanpa sadar. Hartanya, ini luas rumah segini, ini halaman, ya. Nah, apa sih hubungannya orang-orang yang suka menunjukkan kemewahannya itu dengan kita pada pagi hari ini, sharing kita pada pagi hari ini? Nah, ternyata kerendahan hati itu harus dijaga Bapak Ibu ya, kalau tidak kan bahaya ini. Sosmed itu bagus sebenarnya kalau kita positif mengambilnya. Tetapi sosmed, TikTok atau YouTube itu seringkali menampilkan yang wah. Ya. Gedung yang dibangun oleh Soimah Pancawati sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Mobilnya berapa, mogehnya si suaminya siapa itu, Soimah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sosmed itu kan jarang lah yang menunjukkan apa itu orang yang begitu peduli. Orang ada juga di TikTok biasanya ya, di TikTok. Kerendahan hati seseorang yang sempat viral itu di India, seorang gadis berusia 9 tahun dia lebih memilih dia menjadi biksu daripada menerima harta warisan yang ber-MM dari kakeknya. Dia tinggalkan itu. Nah, kita masih ingat tentang Hizkia, Raja Hizkia. Ya, kita buka di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya ya. Tidak usah jauh-jauh di 2 raja-raja. Kitab Hizkia, Tawari juga menceritakan Hizkia ini adalah seorang raja yang taat kepada Tuhan, yang patuh kepada Tuhan. Kita tahu bersama-sama. Ya.
bahkan harusnya dia harus meninggal dunia, dia sempat berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada Hizkia selama 15 tahun. Karena memang Tuhan dapati Hizkia ini mempunyai hati yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tetapi di akhir kehidupan Hizkia kita melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membaca di dalam kitab Yesaya 39 ayat yang keempat. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Ya, kata Raja Babel ini. Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Kan ada kunjungan raja. Karena tersiar bahwa Hizkia ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan dengan kekayaannya. Ya. Dikatakan, ada orang bertanya, apa yang dilihat mereka di istanamu? Ya, jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang-barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Ya. Yesaya dipakai Tuhan untuk memperingatkan kepada kepada Hizkia maksud saya. Mungkin Hizkia pada waktu ada kunjungan dari Raja Babel, dia mungkin tidak sengaja, tidak punya maksud untuk menjadi orang yang sombong, bermegah dalam kekayaannya. Ya. Menurut saya mungkin tidak ada terbersit itu dengan mengatakan kepada Yesaya, semua aku perlihatkan, ya, perbendaraanku, istanaku yang megah, aku perlihatkan. Dia sampaikan itu kepada Yesaya. Tetapi Yesaya kembali dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa suatu saat nanti tidak ada dari apa yang kamu miliki ini semua akan diangkut ke Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menilik dari sepenggal kondisi Hizkia ini sangat miris sekali. Bahwa dia harusnya mengungkapkan semua ini karena Tuhan sudah memberkati aku. Tapi yang dia lakukan Hizkia adalah, inilah istanaku, inilah kepunyaanku. Ya, tidak disinggung nama Tuhan. Sehingga Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Saya ulangi lagi ya, jawab istana. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan, kunya. Ya, kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti di Yeremia tadi, saya buka kembali kitab Yeremia yang ada. Jangan orang bijaksana bermegah karena bijaksana, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa kita megahkan di hadapan Tuhan. Ketenaran kita, kepiawaian kita, kepiawaian main musik, kepiawaian untuk menyanyi, kepiawaian apapun juga yang kita miliki, keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, semua datangnya dari Tuhan. Semua itu Tuhan izinkan untuk kita menikmati. Amin Bapak Ibu. Kita mau mengucap syukur, kita katakan semua ini karena Tuhan campur tangan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Tuhan izinkan
Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan kembali tentang bagaimana kondisi Hizkia dari awal dia sakit sampai menjelang kematiannya yang tidak jadi karena Tuhan memberikan kesempatan kepada dia umur 15 tahun. Lalu bagaimana Hizkia berbalik untuk mengungkapkan semua ini karena istanaku, kunya ini loh. Kita belajar, tidak ada yang ini lebih tinggi dari Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati, untuk kita memiliki semua yang kita miliki sampai saat ini. Tuhan bisa mengambil kepintaran kita, kepiawaian kita, kedudukan kita, keluarga kita. Tuhan sangat bisa untuk mengambil itu dari diri kita, dan kita tidak akan bisa bilang jangan Tuhan. Kalau kita menyadari itu, tidak ada kesombongan dalam diri kita yang kita banggakan. Tidak ada kekayaan, kemewahan, tidak ada. Yang ada adalah kita mengucap syukur. Dengan begitu kita akan bisa menjaga kerendahan hati kita, menyadari diri kita ini siapa, sehingga kita mempunyai pribadi yang rendah hati. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa sesungguhnya kerendahan hati perlu dijaga. Kalau enggak, wah bahaya ini. Akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Puji Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu ya sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita memetik dari kehidupan Hizkia. Biarlah kita tidak seperti Hizkia, tetapi kita tetap bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang izinkan kita bisa seperti saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyadari pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya apapun yang kami miliki saat ini semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami miliki saat ini karena Engkau izinkan kami untuk memilikinya Tuhan. Tapi jikalau tidak Engkau izinkan, biarlah kami tetap mengucap syukur dan kami akan bermegah di dalam Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, kekuatan dan yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk mengungkapkan bahwa semua yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap bersemangat di dalam Tuhan, amin, haleluya.